di tengah situasi seperti itu ada ide yang disebut family office, family investment. Itu sovereign wealth fund. Itu gimana itu? Sangat menarik. Ini yang saya katakan ini adalah mimpi dari Luhut dan Jokowi. Apa yang diinvestasikan? Mereka maunya proyek IKN. Ya proyek IKN udah pasti tidak ada timbal baliknya, imbal hasilnya gitu. Udah pasti jeblok itu. Cuman apa? Cuman mereka mempunyai kekuatan monopoli atau akses politik untuk mendapatkan proyek. Dan mereka tidak butuh itu. Konsep family office itu sudah 100 tahun lebih. Kok sekarang baru digembar-gemborkan, ini seperti kayak Nora gitu kan. Baru nggak tahu pas sekolah, oh ya kita ini kan. Jadi panik gitu. Mereka itu tidak mengerti, tidak dipikirkan. Jadi saya mengatakan itu ya duo Luhut Jokowi ini adalah pemimpi. Dan negara kita dipimpin oleh pemimpi ini bagaimana gitu kan. Pak Bahlil nggak masuk ya di situ ya? Hah? Pak Bahlil nggak masuk di situ? Bahlil bawahan lah. Sekarang kalau saya kaitkan dengan Pak Jokowi ke Abu Dhabi, ini urusannya apa? Family office atau IKN atau apa ya? Dia mau kalau ke Abu Dhabi adalah saat ini mau menyelamatkan proyek IKN. Ya dia bilangnya adalah hubungan bilateral kedua belah pihak. Di situ diselipkanlah IKN. Coba dong invest berapa 100 triliun, 200 triliun gitu. Tapi mana bisa, orang 2019-nya dideketin nggak bisa gitu. Ini apalagi tinggal ini 3 Anda bulan. sudah mau 3 bulan lagi ini ya bawa kemari gitu kan, mau minta-minta duit. Ini kita kasihan. Yes. Ini kita kasihan mempunyai pemimpin kok seperti apa. Tidak ada di dunia ini pemimpin ke luar negeri mengejar-ngejar investor. Yang ada orang investor pada masuk karena ketertarikannya di dalam negeri gitu. Ini sangat kasihan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menghidupkan dan meluaskan kewarasan kita. Dan alhamdulillah Bang Antoni menjadi penggawa kewarasannya dalam diskusi kali ini. Apa kabar Bang Antoni? Kabar baik Mas BW. Kayaknya udah siap-siap. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Sudah siap-siap menjadi calon pimpinan KPK. Iya, kita berkewajiban untuk meningkatkan performa untuk KPK gitu. Ini bagian dari kontribusi kita untuk negara. Dari ikhtiar kita untuk negara. Kalau kita berpikir kritis, bukan kita tidak senang pada negara, tapi karena cintanya pada negara, ingin supaya negara ini menjadi baik-baik kayak gitu ya. Bang, hari ini kan mafia berserakan, bertebaran di mana-mana. Salah satu indikator untuk mengkonfirmasi itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan itu sampai pergi ke Kejaksaan Agung. Dan dia sudah mengatakan dia tak sanggup lagi mengontrol sebaran ilegal, barang-barang ilegal. Nah, ilegal kan itu bahasa sopan gitu, seolah-olah ada orang masuk. Ini kan ada yang mengkoordinasi dalam jumlah yang besar, sebarannya luas, terorganisir kayak gitu. Nggak mau disebut mafioso. Sebenarnya mafioso ini ada di hampir sebagian besar sektor. Ya. Bagaimana pendapat Bang Antoni? Iya, tepat sekali Mas BW. Kalau kita lihat semua kehidupan bangsa ini saat ini adalah tidak terlepas dari kejahatan-kejahatan yang kemudian kita kategorikan sebagai mafia karena ini terstruktur dan sistematis gitu. Tadi penyelundupan tadi ya itu adalah salah satu aja bagian yang kalau kita lihat itu adalah sangat besar sekali. Kenapa Zulkifli Hasan itu dia saat ini mau melaporkan itu? Karena bagi Zulkifli Hasan dia ini menjadi sasaran tembak. Dia ini dianggap sebagai peraturan Kementerian Perdagangan ini dianggap sebagai cikal bakal rusaknya, tutupnya perusahaan-perusahaan garment, perusahaan-perusahaan tekstil gitu. Wah itu buat dia itu tentu saja bebannya sangat besar. Dia sebagai biang kerok atau yang merusak nasib perusahaan-perusahaan ini gitu kan, dan nasib buruh dan sebagainya yang sudah di PHK puluhan ribuan dan puluhan ribuan itu. Jadi saya rasa dia tidak sanggup lagi menanggung beban itu, jadi dia melaporkan.
Tetapi kalau kita lihat mafia itu, waduh, itu bukan hanya di situ, itu bagian kecil, sangat kecil sekali gitu kan ya. Kalau kita lihat terutama misalnya di dalam penerimaan negara, itu ada mafia perpajakan. Wah, itu gimana gitu kan, mafia di situ. Dan misalnya untuk mafia yang ekspor biji nikel, itu kan ada koordinasi. Mafia sumber daya alam tuh ya. Mafia sumber daya alam. Dia bisa ekspor biji nikel ilegal sebanyak 5 juta ton. Apakah tidak bermain dengan bea cukai? Di sini nggak tercatat, di Cina tercatat. Di sana tercatat. Dan begitu juga sekarang yang ini Zulkifli Hasan kalau nggak salah juga mengatakan konfirmasi bahwa di kita tercatatnya sekian tapi di sana sekian. Sebetulnya sama modusnya, di sana banyak sekali tapi di sini tidak tercatat karena penyelundupan tadi gitu. Saya mau memperdalam yang Zulkifli Hasan. Kalau dia mengadu ke Kejaksaan Agung dan menyatakan tidak sanggup lagi mengelola atau mengontrol penyelundupan ilegal, itu seolah-olah masalahnya itu dari luar masuk ke dalam dan mafia yang salah. Padahal dari pernyataannya Bang Antoni, sebenarnya kebijakannya Zulkifli juga bermasalah. Dan dia justru memberi kontribusi terhadap bergugurannya, berjatuhannya sektor garmen. Nah itulah bahwa itu harus diselidiki benar-benar apakah seperti itu, siapa yang bermasalah, siapa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Sebabnya ini banyak sekali, jadi bisa ada anti dumping juga ya untuk itu. Jadi yang legal pun sebetulnya anti dumping gitu kan ada gitu, apalagi yang ilegal gitu. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat itu banyak puluhan ribu kontainer itu udah ngantri gitu di sana ya di Tanjung Priok atau di mana gitu. Jadi memang kontribusi ini banyak gitu. Jadi inilah tugasnya salah satu KPK ya, aparat hukum, dia lapornya ke Kejagung gitu. Ya karena itu bagian dari pemerintah juga gitu ya. Nah, Kejagung harus benar-benar ini mengusut gitu. Tetapi pertanyaannya, kalau ini dia mafia ini juga dekat dengan kekuasaan, apakah ini bisa diusut atau tidak? Atau karena Zulkifli Hasan tidak menunjuk hidung, tidak menunjuk orang, apakah ini untuk pencitraan dia juga apa tidak gitu kan? Wah ini ada ilegal, ada penyelundupan, saya tidak sanggup lagi. Apakah ini pencitraan? Lalu dia menggeser permasalahan ini kepada Kejaksaan Agung. Itu yang saya khawatirkan. Dia geser seolah-olah tidak berkaitan dengan otoritas dia yang harusnya mengontrol juga. Lalu kemudian Jaksa Agung mampu atau tidak? Kalau tidak mampu, mereka yang akan terkena masalah gitu. Bola panas. Jadi ini harus benar-benar ini diselidiki bagaimana duduk perkaranya seobjektif mungkin. Yang bersalah harus benar-benar ditindak. Ya. Ada juga yang menyatakan gini Bang, kalau ngomong mafia itu kan sebenarnya ada sektor-sektor yang tadi Bang Antoni sudah mulai masuk tuh, yang sebenarnya itu legal, tapi kebijakan kita tidak cukup ketat sehingga dumping yang dilakukan oleh berbagai negara terhadap seluruh importnya ke kita itu lolos tuh. Dan itu terjadi juga di tekstil, itu terjadi juga di mobil listrik kayak di Cina tuh, di Amerika kan terjadi tuh Bang. Ya. Dia lawan dikasih pajak besar, sekarang terjadilah pergeseran aset. Cina sekarang dia nggak mau pakai lagi dolar, dia mau beli emas. Ya. Itu gimana ngelihatnya tuh? Jadi memang anti dumping ini adalah sesuatu hal yang kompleks, tetapi seharusnya kita mempunyai mekanisme untuk menentukan itu. Tetapi masalahnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa sekarang mereka ini dibantu oleh penguasa. Nah misalnya kendaraan listrik, mereka malah diberikan insentif. Yang kan luar biasa. Insentif PPN, kalau ini ya jadi diberikan insentif. Padahal insentif ini seharusnya ini merupakan kebijakan yang merugikan keuangan negara. Itu bisa mungkin masuk ke situ gitu. Karena menguntungkan perorangan atau korporasi. Yang merugikan keuangan negara dengan melaksanakan dia punya wewenang. Penyalahgunaan wewenang. Nah ini yang harus diselidiki dan banyak sekali penyalahgunaan wewenang digunakan untuk ini merugikan keuangan negara. Ya, di satu sisi dia ingin mengatakan kenapa memberi konsesi, memberikan begitu banyak kemudahan karena mau menciptakan climate change yang lebih bagus. Jadi itu sebenarnya green development katanya. Itu seberapa masuk akalnya sih? Green development, tetapi di lain pihak semua hutan dibabatkan, lalu kemudian
hutan dibabat, lalu kemudian illegal mining didiamkan kan gitu kan. Terus yang lebih parah lagi, sumber listrik kita ini adalah lebih buruk dari LPG, lebih buruk dari gas. Karena apa? Karena pembangkit listrik kita masih 65% itu menggunakan batu bara. Kita memakai listrik, kita memakai 65% batu bara gitu. Makanya, ini lebih kotor. Makanya ada joke kan, pakai mobil listrik, nyoloknya dari instalasi listrik. Listriknya diproduksi dari batu bara gitu. Kalau di luar negeri bisa begitu karena dia konsisten penggunaan batu baranya turun terus gitu. Ini yang namanya paradoks dan manipulatif banget di situ tuh. Terus ada lagi yang menarik sebenarnya, kita tidak mendapatkan penjelasan yang cukup utuh terhadap import lain yang juga sebenarnya sangat ilegal, dan sebagiannya barang ilegal. Pertama yang legal tapi nggak pernah ada informasi, padahal dilakukan secara ilegal. Obat. Banyak import obat ilegal. Tapi juga banyak import barang ilegal seperti drug masuk juga ke sini. Dan itu kita nggak pernah dikasih tahu loh. Dikasih tahu berapa jumlahnya, berapa nilainya. Untuk pakaian bekas saja itu bisa sampai 30 triliun. Dan hampir dari 100% impor tuh 70% itu sebenarnya ilegal. Itu gimana tuh ininya? Kalau drugs, kalau narkoba itu sudah pasti ilegal. Dan sudah pasti juga melanggar undang-undang. Dan sudah pasti itu tidak tercatat. Yang tercatat, yang tahu itu cuman kemungkinan besar adalah pintu-pintu masuk. Para mafioso di sini. Yaitu misalkan pihak-pihak yang terkait dengan bea dan cukai, kan gitu kan. Ya, itu dibiarkan kan. Ini yang sangat bahaya sekali. Ini jauh lebih besar dari yang tekstil dan jauh lebih besar merusaknya gitu. Ya memang bahwa yang ilegal, yang merusak ini seharusnya lebih secara ini mungkin lebih sulit terberantas karena tidak ada data gitu. Tetapi saya yakin bahwa ini ada pembiaran karena pencegahan itu sebetulnya sangat gampang sekali gitu. Nah ini mau masuk di sini Bang. Tadi Bang Antoni sudah sebut mafia itu juga ada di perpajakan. Pemerintahan baru nanti itu menggagas adanya badan penerimaan keuangan negara yang akan dipisahkan dari Departemen Keuangan. Dan kita kepengen kan ke depan masalah yang dulu terjadi di Departemen Keuangan, terutama di bea cukai dan di pajak itu bisa diselesaikan. Ada nggak sih gagasan yang kalau ini pertama Bang Antoni setuju nggak sih itu dipisah? Terus kedua kalau dipisah bagaimana supaya tidak terjadi lagi masalah seperti yang terjadi di Departemen Keuangan? Sebetulnya saya adalah indifferent. Artinya bahwa begini, pemisahan itu menjadi badan atau di bawah Kementerian Keuangan itu sebetulnya adalah tidak secara substansi memperkuat atau memperlemah gitu. Itu tidak secara substansi, tidak ada hubungannya dengan ekonomi secara keseluruhan. Tetapi bahwa kalau kita lihat ada negara yang menerapkan badan penerimaan negara itu berjalan bagus. Ada Kementerian Keuangan yang membawahi pajak juga bagus juga gitu. Jadi ini, tetapi saya setuju sebetulnya kalau ada pemisahan karena apa? Span of control dari Kementerian Keuangan itu harusnya adalah kebijakan fiskal. Tetapi sekarang dia eksekutor sama regulator sama. Untuk regulator dia punya penerimaan, lalu dia ada fokus ke sini penerimaannya. Jadi ini ada span of controlnya agak rancu gitu. Terlalu luas ya. Terlalu luas gitu. Jadi dia banyak sekali bisa menyalahgunakan kewenangan. Apalagi kalau kita lihat kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, oleh undang-undang kepada Dirjen Pajak, kepada Kementerian Keuangan itu sangat besar. Jadi gampang sekali mereka abuse of power untuk itu. Itu bagaimana caranya supaya kan setelah nanti dipisah, pemisahan itu harus dalam bentuk undang-undang. Karena kan jelas kan di dalam penerimaan keuangan negara itu harus diatur dalam undang-undang. Jadi harus undang-undang. Ya bisa saja bisa melalui shortcutnya bisa melalui
Perpu bisa melalui seperti itu. Tapi kontrol Bang, kontrolnya itu gimana? Apa mekanisme kontrol yang bisa dipakai itu? Iya, jadi artinya kita pun sekarang banyak kontrol, tapi kalau mentalnya adalah mental perampok ya susah. Nah itu dulu gitu. Artinya apa? Artinya itu pengawasan itu harus ketat. Dan harus objektif, harus profesional, terutama pengawasan dari KPK kan gitu kan. Nah, di mana kalau pengawasannya ini lemah, ini tidak akan terpengaruh kepada proses itu. Contohnya bahwa PPATK sudah mengeluarkan informasi, sudah mengeluarkan laporan kepada aparat hukum dan kepada kementerian terkait mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan yang disebut ada 349 triliun. Oh, di periode Pak Mahfud kemarin ya? Iya, sebetulnya itu akumulasi panjang gitu. Iya. Tetapi artinya apa? Akumulasi panjang itu dibiarkan. Ya, di situ ada dilaporkan ke mungkin ke kepolisian, ya, mungkin juga kepada Mahfud tahunya karena itu di kepolisian atau di Kejaksaan Agung gitu, dan juga di KPK. Dan setelah itu baru KPK mengatakan setelah Rafael Alun tertangkap baru dia punya harta laporannya nggak segitu dan sebagainya gitu. Nah, jadi preventif dari situ tidak ada. Jadi tindakan preventif yang paling bagus terhadap pencegahan korupsi adalah penegakan korupsi itu sendiri gitu. Oke, dari pernyataan Bang Antoni yang pertama memang di sumber daya manusianya integriti menjadi sesuatu. Ya. Di dalam sistemnya harus dibangun sistem yang accountable. Harus bangun. Terus ketiga harus terintegrasi lembaganya yang melakukan pengawasan. Ya. Selain pengawasan internal juga ada pengawasan intelijen keuangannya dari PPATK dan law enforcement sistemnya dari KPK. Jadi harus terintegrasi sistemnya. Harus terintegrasi. Sebabnya apa sekarang? Kalau kita lihat pengawasan internal dari Kementerian Keuangan ini sudah tidak berjalan sama sekali. Menurut kesaksian dari Direktur Pajak yang tertangkap KPK, bahwa di situ ada secara tidak langsung bisa diartikan ada korupsi berjamaah di situ. Artinya tim pemeriksa ditargetkan untuk mendapatkan uang. Lalu hasil uangnya dikumpulkan 50% untuk direktur dan petinggi di situ dan 50% kepada tim pemeriksa. Jadi kan ini sudah korupsi yang benar-benar di internal sudah terbuka. Itu informasi saya agak itu informasi dari mana tuh yang ininya? Persidangan dari Angin Prayitno. Persidangan. Lalu kenapa KPK diam saja sudah ada persidangan seperti itu? Jadi modus operandinya sudah dibuka di dalam persidangan. Sudah dibuka, tapi kemudian tindak lanjut untuk menindaklanjuti informasi itu tidak secara sungguh-sungguh dilakukan. Wah, ngeri banget. Nah, sangat ngeri sekali. Sementara kita lagi kebingungan itu, kita juga defisit dengan keuangan negara. Terus gimana cara dongkraknya itu Bang Antoni? Ini kan 70% APBN kita dari pajak kan, dari sektor penerimaannya kan pajak gitu kan. Kita lagi defisit, mudah-mudahan nanti dengan rentang kendali yang sudah dibatasi itu kita bisa menangani. Terus apalagi sih yang mesti dilakukan untuk? Ya, mesti ada reformasi atau lebih transformasi dari kebijakan fiskal. Ini yang merusak adalah kebijakan fiskal kita. Penerimaan pajak kita turun terus ini sejak 2008. Sejak undang-undang PPH, undang-undang pajak pada tahun 2008 yang berkenaan dengan pada saat itu ada namanya sunset policy. Nah, di situ top kita punya rasio pajak pada saat itu adalah 13,3%. Dan setelah undang-undang itu drop terus sampai 9,8% pada 2019. Jadi ini cikal bakalnya. Jadi kalau itu tidak dikoreksi, tidak mungkin kita untuk itu menaikkan. Ada kalau kita lihat mengenai korupsi di mungkin kebocoran di penerimaan pajak. Tapi kalau kebocoran di penerimaan pajak itu berapa? Penerimaan pajak kita itu cuma 10% dari PDB. 10% dari PDB. Kalau seandainya itu 10% bocor dari situ, itu baru artinya cuma 1% dari PDB. Jadi sebetulnya itu kebocoran itu kalau direlasikan dengan PDB itu tidak besar gitu.
Yang besar adalah tentu aja kebijakan. Nah, ini kebijakan 2008 pada masa Presiden SBY, pada masa pemerintahan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini yang cikal bakal membuat rasio pajak turun terus. Jadi artinya memang perlu dilakukan apa yang disebut dengan review pada kebijakan yang menutup potensi fraud ada di situ dan potensi pendapatan justru terkikis dari situ ya. Karena Undang-Undang Perpajakan 2008 itu adalah sangat pro kepada orang kaya. Nah, itu intinya. Jadi orang kaya dipajaki semakin berkurang, banyak insentif kepada perusahaan, PPh badan dan sebagainya. Di tengah situasi seperti itu ada ide yang disebut family office, family investment. Itu sovereign wealth fund. Itu gimana itu? Sangat menarik. Ini yang saya katakan ini adalah mimpi dari Luhut dan Jokowi. Kenapa saya katakan mimpi? Karena ini adalah rentetan. Jadi rentetan begini, begitu ada rame-rame family office, kemudian penerimaan negara hancur, kurs rupiah anjlok, lalu kemudian ada ide untuk menarik uang asing untuk menopang devisa. Nah, intinya sebetulnya ke situ itu tuh. Nah, untuk menopang begitu apa? Oh ya family office, kasih aja tax insentif dan sebagainya gitu. Itu adalah kebijakan spontan. Seperti juga kebijakan-kebijakan lainnya banyak yang spontan tidak dipikirkan yang sebetulnya adalah tidak mungkin bisa terrealisasi. Maka saya katakan mimpi. Karena kalau kita lihat ini tidak jauh dengan kita ada namanya dulu Indonesia Sovereign Wealth Fund yang dinamakan Indonesian Investment Authority, ya INA katanya. Lalu kemudian di dalam undang-undang disebut lembaga pengelola investasi gitu, yang sebetulnya ini pun melanggar undang-undang sebetulnya gitu. Tapi nanti kita bisa buka gitu. LPI ada dulu dengan dengan dia punya modal usaha $5 miliar. Ya sekitar 75 triliun. Tapi yang cash pemerintah ya. Ya, yang cash dicipin adalah $1 miliar. Yang lainnya ceritanya adalah dari saham-saham BUMN yang dibuat inbrand, yang taruh di situ. Nah, sekarang kita lihat dulu LPI adalah idenya untuk mengelola atau sovereign wealth fund itu ya, mengelola orang-orang kaya asing atau investor asing gitu kan. SoftBank diminta untuk tanam saham di situ. Lalu kemudian pangeran dari Uni Emirat Arab atau Saudi Arabia dan sebagainya. Itu semua diminta untuk ke situ gitu. Tapi ini kan hanya mimpi. Mereka tidak mengerti apa yang dinamakan sebetulnya adalah sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund itu kan mereka ada wealth dulu. Baru uangnya diinvestasikan kan gitu kan. Ini kita Indonesia tidak ada wealth, yang ada adalah utang gitu. Jadi apa? Wealthnya itu jadi kita minta dari orang lain untuk itu. Jadi kita pengelola. Kemudian kalau kita sebagai pengelola investasi, kita itu ini unit baru. Bagaimana kita bisa lebih efisien daripada pengelola investasi dari mereka, sovereign wealth fund mereka. Itu kan sudah sangat advance sekali gitu. Nggak mungkin mereka itu mau memberikan biarlah LPI mengelola uangnya. Itu yang saya katakan mimpi. Dan kedua, apa yang diinvestasikan? Mereka maunya proyek IKN. Ya proyek IKN udah pasti tidak ada timbal baliknya, imbal hasilnya gitu. Udah pasti jeblok gitu. Cuman apa? Cuman mereka mempunyai kekuatan monopoli atau akses politik untuk mendapatkan proyek. Dan mereka tidak butuh itu. Sovereign wealth fund yang lain yang di dunia itu atau fund manager tidak butuh untuk itu gitu. Nah, sekarang family office karena itu gagal sebagai kepanjangan itu. Kan family office sendiri sebetulnya adalah fund manager gitu, family office. Untuk apalagi dia berinvestasi di Bali. Orang family office itu banyak melalui bank-bank besar ya, investment bank dan sebagainya. Konsep family office itu sudah 100 tahun lebih. Kok sekarang baru digembar-gemborkan ini seperti kayak Nora gitu kan. Baru nggak tahu pas sekolah oh ya kita ini kan jadi panik gini. Oke. Jadi kalau begitu kalau mau disimpulkan family office ini adalah ilusi kepanikan atau gagasan kepanikan yang ilusif.
Sangat cocok sekali. Karena ini nggak studinya belum ada, ininya belum ada, mitigasi risikonya gimana. Satu itu. Terus kedua, ini sudah dilakukan oleh berbagai lembaga di dunia dan dasarnya adalah trust. JP Morgan dikasih ngelola wealth itu. Saya baca di tulisannya Bang Antoni. Karena dia percaya dengan JP Morgan. JP Morgan nipu kan, nipu juga gitu. Jadi emang lo dipercaya untuk mengelola ini, kalau orang nggak percaya itu sebenarnya. Apalagi kemudian imbal hasilnya apa? Pasti nggak mungkin. Terus yang ketiga Bang, saya lihat dari pernyataan Bang tuh, dia menciptakan kompetitor bagi bank-bank kita yang memang juga sebagiannya udah jadi fund manager. Ini fund manager state lawan fund manager yang dibikin bagian dari state, yaitu bank. Ini maksudnya apa sih gitu kan? Makanya jadi mereka itu tidak mengerti, tidak dipikirkan. Jadi saya mengatakan itu ya duo Luhut Jokowi ini adalah pemimpi. Dan negara kita dipimpin oleh pemimpi ini bagaimana gitu kan? Pak Bahlil nggak masuk ya di situ ya? Pak Bahlil nggak masuk di situ. Bahlil bawahan lah. Bahwa dibandingkan maksudnya ilmunya belum sampai situ gitu. Belum. Ya, atau itu bagian dari faksi lain yang diajak kerja sama. Nah, terus jadi oke, family apa tadi situ family office itu sebenarnya yang ilusif itu, dan ini sekarang kalau saya kaitkan dengan Pak Jokowi ke Abu Dhabi, ini urusannya apa? Family office atau IKN atau apa ya? Dia mau kalau ke Abu Dhabi adalah saat ini mau menyelamatkan proyek IKN. Ya, dia bilangnya adalah hubungan bilateral kedua belah pihak. Di situ diselipkanlah IKN. Coba dong invest berapa 100 triliun, 200 triliun gitu. Tapi mana bisa, orang dari 2019-nya dideketin nggak bisa gitu. Ini apalagi tinggal 3 bulan. Sudah mau 3 bulan lagi ini ya bawa kemari gitu kan, mau minta-minta duit. Ini kita kasihan. Ini kita kasihan mempunyai pemimpin kok seperti apa. Tidak ada di dunia ini pemimpin keluar negeri mengejar-ngejar investor. Yang ada orang investor pada masuk karena ketertarikannya di dalam negeri gitu. Ini sangat kasihan sekali. Bang Antoni punya nggak sih data direct investment kita tuh yang masuk? Yang saya dengar sih turun terus tuh. Emang ada yang masuk direct investment kita? Ada, tapi begini, direct investment itu kan bisa bermacam-macam. Dalam arti waktu dia maintaining juga berarti ada masuk juga gitu. Jadi seolah-olah dicatat juga. Tetapi apakah ada yang baru apa tidak? Ini yang kita lihat ya, kemungkinan waktu 2020 sampai 2022 ada, karena apa? Proyek-proyek yang ditambang itu. Ya. Dan itu pun kemungkinan besar banyak di markup. Dan yang ada adalah bahwa mereka investasinya barang kan begitu kan, bukan benar-benar uang gitu. Makanya kalau kita lihat direct investmentnya naik tinggi, tetapi cadangan devisa kita diisinya oleh utang sebetulnya. Oh, cadangan devisanya utang. Dari utang, utangnya naik jauh lebih besar daripada cadangan devisa itu. Utang luar negeri kita ya naik. Jadi cadangannya utang. Cadangannya terdiri dari utang. Utang kita sekarang ini 407 miliar dolar. Tapi cadangan devisa kita kan cuma 130-an. 407 miliar dolar. Ya, itu cadangan kita cuma 100 miliar. 140 lah. Miliar dolar. Miliar dolar gitu. Dan itu dolar. Itu dolar. Yang di Cina kemarin dia sudah beli, itu pakai udah dibeliin emas tuh. Sudah dibeliin emas. Kita masih simpen dolar. Iya. Iya. Bagaimana dengan saham? Katanya sahamnya volatile terus, katanya merosot terus dan mau terbang keluar terus. Iya, saham ini kan tergantung dari sekarang ini kita lihat animo dari pemain saham. Ini kan mau tidak mau masih asing yang menentukan. Ya, asing menentukan, kalau dia masuk pasar harga naik, kalau dia turun harga turun. Sebenarnya persis seperti kayak rupiah aja dengan dolar gitu. Kalau investasi asing masuk, dolar menguat, rupiah menguat. Kalau investasi asingnya keluar, rupiah turun. Ya, saham sebetulnya modelnya hampir sama gitu kan, dia punya fluktuasinya gitu. Jadi tinggal tergantung dari asing. Sekarang kalau asing tidak masuk, sebabnya apa? Sekarang lokal sudah tidak ada kemampuan untuk memainkan itu, kecuali lokalnya adalah lokal yang saya namakannya price fixing, mempermainkan harga, saham gorengan. Nah, itu saja gitu. Dan di sini BI sudah tidak lagi bisa mencetak uang sembarangan lagi untuk mengontrol itu. Bang, jadi kira-kira sampai akhir tahun ini nih,
berapa currency kita nilai tukarnya? BI pertama adalah BI sudah tidak bisa seenaknya defisit lagi. Pemerintah sebenarnya defisit yang memberdayakan BI. Tapi sekarang ini dalam posisi bahaya. BI mengeluarkan surat utang. Surat utang negara sudah tidak diminati SBN. Lalu kemudian BI membantu. Di Agustus yang lalu, September yang lalu menerbitkan 3 sertifikat utang. Yaitu namanya SRBI, Sertifikat Rupiah Bank Indonesia, dan sama ada SVBI dan yang valuta asing dan sukuk gitu. Jadi BI ini sudah dijadikan, saya sebutnya adalah mesin baru untuk mencetak utang gitu, luar negeri, untuk mencetak utang luar negeri. Dan sedang ditumbalkan sebenarnya. Dan bahaya bagi moneter kita karena ini kebijakan policy dan dibuat menjadi jadi kan ini dia crowding out. Crowding out dalam arti menarik investasi dari luar yang lain. Jaminannya BI. Enggak, menarik dari SBN, pindah. SBN pada pindah ke BI karena BI harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, jadi kan sama aja. Jadi yang diuntungkan ya investor, bukannya hanya asing, bank nasional itu memindahkan dari SBN ke BI juga instrumennya gitu. Jadi itu. Dan itu tidak mempengaruhi struktur keuangan dan ekonomi kita kan? Tidak ada gitu kan, karena asing kalau keluar ya tetap saja keluar kan gitu kan. Jadi dia punya itu. Ini yang bahaya. Tadi yang kedua apa? Tadi Mas B? Sebelum itu? Nilai tukar. Iya. Nilai tukar dolar kita di ujung tahun ini. Nah ini kita lihat, kita nilai tukar belum lama ini kan sempat menyentuh 16.500. Lalu kemudian dengan intervensi berat gitu ya, terus pokoknya setelah ketemu dengan Jokowi ya, pada saat itu dipanggil kan Peri Warjio, Sri Mulyani, ada LPS dan sebagainya itu dipanggil. Itu mereka itu mati-matian untuk intervensi. Seharusnya saya kira misinya adalah harus di bawah 16.000. Tetapi kalau kita lihat ini masih belum berhasil. Dia sampai turun 100 saja itu lama. Terus naik lagi. Ya kemarin sudah menjadi 100 hampir 16.100, mau di bawah 16.100, kemudian naik lagi ke 16.200. Kan begitu. Ini berat. Jadi kalau seandainya ini bertahan begini terus dan kemudian ada dampak bahwa defisit kita melebar, ini akan mempengaruhi kita punya neraca transaksi berjalan dan saya yakin bahwa rupiah akan sekali lagi kolaps. Kolaps dalam arti bisa melewati 16.500. Kalau sudah melewati 16.500 dan kalau ini tidak terkendali bisa ke 17.000. Belum lagi ada informasi baru Bang. Saya baca itu BPR kita sudah banyak yang kolaps Bang. Iya. Ada 16 atau 17 itu baru diumumkan oleh OJK. Itu kan artinya bank-bank kecil udah bleeding semua ini. Bank kecil bleeding ini kalau kita lihat karena sebetulnya ekonomi ini sudah tidak berjalan dan dia ini sudah banyak yang tidak bisa collect. Jadi artinya kredit macetnya sudah sangat besar sekali. Nah dengan kredit macet begini ini kan mungkin tidak tercatat di BI. Ya, tetapi faktanya adalah begitu gitu. Kalau kita punya kredit macet, lalu kita bilang kita restrukturisasi, seolah-olah ini lancar gitu kan. Nah ini masalah, ini adalah bom waktu sampai kapan dia bisa bertahan itu. Dia bisa restrukturisasi, tetapi dia sulit untuk membayar kembali kepada bank yang dia punya mungkin adalah pinjaman dari bank yang lain. Nah kalau itu dia harus restrukturisasi lagi gitu kan. Sampai seberapa kuat dan sampai seberapa besar gitu. Nah ini yang menjadi tantangan. Tapi begitu ini ekonomi kita terus turun. Jadi kita terhantam oleh dua sisi. Satu adalah mengenai kredit yang macet dan kedua adalah yang dari rupiah ini. Yang terus ketiga adalah dari pertumbuhan ekonomi yang gagal, yang dimana PHK dan sebagainya. Ini pertumbuhan ekonomi gagal, nilai tukar menguat, dan non-performing loans semakin meningkat. Itu artinya tanda-tanda yang bisa dikualifikasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Semoga tidak, tapi itulah faktanya. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.